Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sekali bagi yang telah memilih channel ini. Terima kasih yang telah subscribe. Oke, seperti yang telah saya janjikan hari ini, saya akan bercerita tentang kisah nyata yang terjadi di salah satu negara Islam. Kebetulan kisah nyata ini diceritakan oleh teman saya sendiri yang berada di sana, dan teman saya ini adalah berkeluarga negaraan salah satu negara di tetangga sebelah saya ini, yaitu Filipina ya. Oke, just kita langsung check it out. Baik teman-teman, kita kembali lagi dalam kisah nyata kali ini. Mohon untuk tidak berpikir bahwa kita menceritakan aib seseorang. Mohon tidak berpikir untuk kita bercerita tentang atau menggosipkan seseorang, tapi di sini kita belajar dari sejarah manusia bahwa ada kejadian seperti ini yang mungkin hampir-hampir mirip ya dengan kejadian-kejadian yang lain yang terjadi di tempat yang lain, dengan nama yang lain, dengan daerah yang lain, dengan orang yang berbeda. Saya kebetulan mendapatkan cerita ini dari salah satu teman di negara lain, yaitu negara Filipina. Ada saya teman di negara Filipina. Beliau menceritakan kepada saya tentang kisah ini sambil mengharu biru, tidak percaya. Saya pun ketika mendengarkan kisah ini quite a bit shock actually. Ada seperti itu, kisah seperti itu. Saya nggak percaya ada, ternyata ada di sekitaran kita. Oke, kita langsung aja ya ke cerita selanjutnya. Kita namakan saja peran dalam kisah ini adalah Eva. Ya. Mbak Eva ini bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di negara itu, dan perusahaan ini bersifat internasional, melayani berbagai macam negara, berupa perusahaan jasa. Mbak Eva ini punya jam kerja. Oh ya, maaf, sebelumnya saya memberitahu bahwa jam kerja di negara tersebut tidak seperti jam kerja kita di sini. Oke, karena ini adalah perusahaan jasa, jadi tidak seperti bank, tidak seperti kantor pemerintahan yang punya jam kerja 9 to 5. Tapi ini adalah dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1, lalu istirahat, masuk lagi jam 5 sampai dengan jam 10 malam. Oke. Mbak Eva ini bekerja di perusahaan tersebut sudah cukup lama ya, berkisaran dari sebelum kejadian yang menimpa Mbak Eva ini sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun ya. Beliau berusia sekitar 35 tahun saat itu. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih, rambutnya lurus, cantik, orangnya cantik, dan
beliau, Mbak Eva ini adalah termasuk karyawan yang pintar, sangat pintar. Oke, Mbak Eva ini termasuk salah satu karyawan kesayangan bos, karyawan teladan. Tapi masalahnya di perusahaan ini, Mbak Eva, di perusahaan jasa ini Mbak Eva harus selalu pulang larut malam, sekitar jam 10 malam, jam 12 malam, jam segitu. Kadang-kadang jam 3 subuh. Karena memang jam kerjanya seperti itu. Dan dari tempat perusahaan itu ke apartemennya ya jalan kaki, dan di jalan itu dari rumah ke apartemen, dari apartemen ke rumah itu gelap. Ada penerangan tapi samar-samar, temaram kayak gitu. Ngeri juga ya. Kayaknya saya emang gak bakal berani deh lewat kayak begitu sendirian. Di perusahaan itu disediakan jasa antar jemput oleh perusahaan. Ada sebuah minibus, van gitu, yang digunakan untuk antar jemput karyawan. Tapi anehnya Mbak Eva ini menolak, bertahun-tahun menolak gitu. Memang apartemennya dari perusahaan itu, tempatnya dia kerja itu nggak jauh sih, nggak jauh, hanya sekitaran katanya sih sekitaran 300 meter lah, 300 meteran, 200-300 meter lah gitu kan. Ya nggak jauh ya, tapi malam gitu loh, tengah malam gitu loh. Ya Allah ya Robi, jalan sendirian perempuan di jalan yang gelap. Aduh, saya emang gak berani deh. Jam 9 aja gak berani jalan. Aduh. Mbak Eva tiap hari jalan, dia menggunakan payung. Jadi payung ini katanya adalah sebagai alat untuk melindungi dirinya jika terjadi sesuatu. Pinter juga ya Mbak Eva ini, Masya Allah. Makanya dia tuh ya nggak aneh lah kalau dia tuh karyawan yang cerdas gitu kan. Nah, dan juga Mbak Eva ini di perusahaan itu dipercaya oleh bosnya untuk memimpin sebuah tim, lalu penerimaan anak baru, karyawan baru pun dia yang ngetes gitu. Lalu kalau ada pendidikan ke negara lain, dia pun selalu dikirim karena saking pintarnya dia. Dan kita setuju ya kalau karyawan pintar itu bagi bosnya itu adalah seperti aset termahal di dunia bagi perusahaan. Ya, kayak gitu ya. Oke, suatu hari ada saja orang yang lelaki yang iseng. Ketika Mbak Eva pulang dari pekerjaannya menuju apartemennya, ada saja yang iseng, titil atau hai atau apa gitu, kayak gitu. Oke. Jadi Mbak Eva sudah ada di dalam minibus itu. Di dalam minibus itu dia disekap, wajahnya ditutup, dan dalam minibus itu ada sekitar 4 orang laki-laki. Mbak Eva dibawa ke dalam sebuah rumah, entah berapa jauh dari tempat dia ditangkap sampai dengan ke rumah yang dia tidak tahu rumah siapa itu. Ternyata di dalamnya itu adalah ada 3 orang laki-laki yang menunggu. Di sana Mbak Eva
dipaksa untuk melayani mereka satu persatu dengan sangat menahan kesedihan. Mbak Eva berusaha untuk menguatkan dirinya untuk bertahan. Tangannya dipegang oleh salah satu dari mereka, kakinya pun ditahan, dipegangin, diikat kakinya. Di malam itu bergiliran satu demi satu dari mereka meniduri Mbak Eva. Mbak Eva menangis, sangat menangis pilu saat itu. Dia tidak menyangka dengan apa yang terjadi yang dia alami saat ini. Mbak Eva bingung. Saya ada di mana? Kenapa ini terjadi pada saya, Tuhan? Di tengah malam itu, ketika 6 orang laki-laki berada di kamar lain, dan ada 1 orang laki-laki, dan 1 orang laki-laki ini adalah laki-laki yang termuda dari mereka. Karena saking lelahnya Mbak Eva dipaksa untuk melayani 7 orang laki-laki, dia pun hampir tertidur. Dan 1 lelaki yang mengawasi Mbak Eva itu, yang masih muda itu, entah mungkin sekitar 20 tahun usianya, Mbak Eva dibisiki. Mungkin kalimatnya seperti ini, Mbak, jangan tidur. Mbak harus berusaha melek. Saya kasihan sama Mbak. Mohon maaf. Tolong maafkan saya yang sudah berbuat yang tidak baik ke Mbak Eva. Tapi saya minta tolong sama Mbak Eva. Mbak Eva jangan tidur. Jangan tertidur. Kenapa? Karena mereka berniat untuk membunuh Mbak Eva dalam keadaan Mbak Eva tertidur. Saya minta tolong dengan sangat. Buka mata Mbak Eva lebar-lebar supaya tidak tertidur. Dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat itu, Mbak Eva berusaha untuk membuka matanya terus. Bayangin tengah malam lelah bekerja lalu kejadian seperti itu. Tentu fisiknya sangat ngedrop. Sampai di sini saya tidak bisa membayangkan bagaimana mental Mbak Eva menghadapi orang-orang yang wajahnya sangat terlihat garang-garang. Di malam yang temaram itu, Mbak Eva menangis. Sempat di dalam hatinya dia berkata, ya Tuhan, kenapa kau pilih aku? Kenapa kau pilih aku dalam keadaan seperti ini? Untuk berada di posisi ini, untuk berada di kejadian seperti ini. Kenapa ya Tuhan? Aku gak sanggup. Tolong, aku gak sanggup. Air mata bercucuran. Air mata bercucuran sangat deras dari mata Mbak Eva, dari wajah Mbak Eva. Pakaiannya pun sudah koyak, gak jelas lagi bentuknya. Tubuh Mbak Eva diselimuti oleh pemuda tadi, dan Mbak Eva berusaha untuk membuka matanya lebar-lebar supaya dia tidak merasa ngantuk. Nggak kebayang deh kalau misalnya dia ngantuk, ya ampun.
Mungkin pisau sudah menghunus ke dalam tubuhnya, darah sudah berceceran kemana-mana. Tuhan. Lalu tibalah pagi. Belum pagi sih, belum pagi banget, masih subuh. Mbak Eva dimasukkan ke dalam mobil dalam keadaan tidak memakai pakaian sedikit pun. Lalu Mbak Eva dikembalikan ke tempat kerjanya. Saat itu mungkin sekitar jam 5 subuh. Mbak Eva lalu dibuang begitu saja, dilempar oleh mereka. Tepat berada di pintu masuk perusahaan itu. Dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun. Lalu pergilah bis itu. Entah ada CCTV atau tidak, saya tidak tahu di perusahaan itu. Mungkin kalau ada CCTV bisa diidentifikasi siapa pelakunya. Pagi itu Mbak Eva ditemukan oleh satpam yang menjaga perusahaan itu. Mbak Eva nangis sejadi-jadinya, meringkuk tubuhnya. Lalu satpam itu menolong Mbak Eva dia ambil sehelai selimut lalu dibalutkan ke tubuh Mbak Eva. Lalu satpam itu menelpon bosnya. Assalamualaikum bos, ini saya menemukan Mbak Eva dalam keadaan seperti ini. Saya minta tolong bos, saya harus bagaimana? Lalu bosnya itu bilang, oke, bawa Eva ke rumah saya. Lalu satpam itu mengantarkan Mbak Eva ini ke rumah bosnya. Di sana bosnya itu merangkul Mbak Eva, menenangkan Mbak Eva yang sangat-sangat ketakutan. Dirawatnya Mbak Eva, dipanggilkan seorang dokter, dipanggilkan seorang psikologis. Maaf, maksud saya psikiater. Ya Allah, semoga anak cucu kita tidak mengalami hal serupa ini. Mbak Eva dirawat dengan baik oleh bosnya itu. Ya Allah, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada bos itu. Berangsur-angsur, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Mbak Eva berangsur pulih. Dan bosnya menolong Mbak Eva untuk menangkap orang-orang yang telah berbuat sadis kepada dia. Dengan bekal ingatan Mbak Eva ini dilaporkanlah semuanya kepada kepolisian. Lalu tidak lama, berapa lama kemudian, mungkin sambil memperbaiki keadaan Mbak Eva, setelah Mbak Eva oke semua, baru diadakan proses pencarian itu. Lalu ditangkaplah ketujuh orang ini. Dan saya tidak tahu berapa tahun hukuman yang diterima oleh ketujuh orang ini. Mbak Eva untuk saat itu dia tidak lagi bekerja di perusahaan itu, karena ya kita tahu sendiri ya, pasti beban mental sangat besar.
dia pun tidak menceritakan hal ini kepada keluarganya. Mbak Eva dipulangkan oleh bosnya ke negaranya, dan Mbak Eva sekarang bekerja di negara lain. Oke, sekian kisah dari perjalanan salah satu bagian hidup Mbak Eva. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah terbaik. Pelajaran yang bisa saya simpulkan di sini adalah bagi semua wanita, semua ibu, semua adik perempuan, semua kakak perempuan, tante, om, tante, maksudnya untuk tidak mengadakan perjalanan di malam hari sendiri. Betapapun kuat kita sebagai perempuan, betapapun kita, ya tetap bahaya itu mengintai. Tidak bisa dielakkan lagi, bahaya itu sangat mengintai dimanapun berada kita. Untuk itu, lindungilah diri kita dengan memilih waktu ketika kita ingin keluar rumah atau menuju rumah. Sebaiknya kita tunda perjalanan kita menuju rumah jika kita sendirian dalam melakukan perjalanan itu di malam hari. Tunda keesokan harinya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ibrah yang kita ambil dari hari ini, dari kisah ini, bisa berguna bagi kita semua. Selalu lindungi diri kita, selalu berdoa, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu mengirimkan orang-orang untuk melindungi kita, mengirimkan malaikatnya untuk melindungi kita dari orang-orang yang zalim. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah menonton ini. Kita ketemu lagi suatu hari nanti. Kita ketemu lagi dengan acara yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Oke, see you guys.